Kamu pernah kepikiran gak sih? Jangan-jangan kita ini bukan peradaban pertama di bumi. Maksudnya sebelum kita nih, manusia modern yang sekarang ini, yang udah bikin macam-macam dari ngebangun piramida sampai bikin internet, ada kemungkinan banget nih, ada peradaban cerdas lain yang pernah megang planet ini. Coba deh bayangin, ada kota-kota super keren jutaan tahun yang lalu. Gedung-gedung tinggi, listrik canggih, teknologi yang bahkan kita sekarang nggak nyampe bayanginnya. Tapi sekarang nggak ada sisa sama sekali. Hilang secara tiba-tiba. Ya kayak doi lah yang bilang aku pengen fokus sembuhin luka, tiba-tiba hilang. Alam bumi kita ini terus bergerak, ngubur ngehancurin apa aja yang pernah ada di permukaannya. Kedengarannya sih kayak cerita fiksi ya. Tapi tunggu dulu, yang ngomongin ide ini tuh bukan sembarang orang loh. Bukan penulis novel fantasi, bukan juga teori konspirasi. Ini datang dari dua ilmuwan terkemuka di bidangnya. Ada Adam Frank, dia astrofisikawan dari Universitas Rochester. Dan Kevin Smith, beliau ini ahli dan direkturnya NASA Goddard Institute for Space Studies. Nah, mereka ini mungkin beda jalur ilmunya tuh. Yang satu jago lihat bintang sama nyari kehidupan di planet lain. Yang satu lagi fokusnya ke iklim bumi kita dari dulu banget sampai sekarang. Tapi justru dari perbedaan itulah muncul sinergi yang sangat keren. Sebuah pemikiran yang bikin mikir banget. Mereka nulis artikel, judulnya The Silurian Hypothesis. Apakah mungkin mendeteksi peradaban industri dalam catatan geologi? Makalahnya telah terbit bulan April 2018 di jurnal International Journal of Astrobiology. Tapi inget ya, penting banget digarisbawahi, mereka bukan lagi nyoba buktiin kalau peradaban kuno itu beneran ada. Bukan itu poinnya, mereka cuma pengen ngajak kita main-main sama pikiran. Nanya gini, seandainya nih, peradaban industri pernah muncul di masa lalu bumi, kira-kira kita sekarang bisa nemuin gak ya sisa-sisanya? Dan kalau di bumi aja kita susah nyarinya, gimana coba kita bisa berharap nemuin di planet yang lain jauh di sana? Oh iya, lupa. Soal namanya nih, Silurian itu diambil dari serial fiksi ilmiah terkenal, Dr. Who. Di situ ada ras cerdas yang mirip dengan namanya, Silurian. Ceritanya gini, mereka hidup jauh sebelum manusia, terus ngilang dari sejarah. Jadi nama itu hanyalah inspirasi dari fiksi. Tapi pas banget buat ngingetin pertanyaan penting. Kalau memang ada peradaban lain sebelum kita, sebenarnya kita bisa tahu nggak sih? Nah, dari pertanyaan inilah petualangan kita ngebongkar misteri ini dimulai. Biar kita benar-benar ngerti seberapa dalam hipotesis Silurian ini, kita tuh harus biasain diri lihat waktu jutaan tahun yang lalu beda banget sama lihat jam di HP. Soalnya di dunia geologi itu waktu tidak dihitung pakai tahun atau abad, tapi pakai satuan jutaan tahun bahkan miliaran tahun. Gini nih, coba bayangkan ada kalender di dinding gede banget. Isinya bukan 12 bulan, tapi 4,5 miliar tahun, itulah usia bumi. Di jam segede itu, kita nih manusia modern cuma muncul di beberapa akhir tanggal 31. Parahnya lagi, seluruh sejarah tertulis umat manusia, dari zaman Mesir kuno, Romawi, sampai internet sekarang, itu cuma kayak ngejepret doang. Nah, biar lebih kebayang lagi, yuk kita lihat lagi garis waktu bumi atau yang namanya skala waktu geologis. Planet kita ini umurnya sekitar 4,54 miliar tahun. Sejak pertama kali dibentuk, bumi itu udah ngelewatin 4 era besar banget, namanya Eon. Ada Eon Haden, itu zaman bumi masih kacau balau. Bumi baru jadi, panas banget, nggak bisa ditinggalin. Terus ada Archean. Nah, di sini nih, mulai muncul kehidupan mikroba pertama di laut-laut tua. Habis itu ada Protozoikum. Di zaman ini, sel-sel hidup mulai jauh lebih kompleks, namanya eukariotik. Dan yang paling baru, Phanerozoik, ini yang kita lagi ada di dalamnya. Dimulai dari sekitar 540 juta tahun yang lalu, pas kehidupannya sudah ribet mulai banyak banget di bumi. Eon Phanerozoik yang baru ini dipecahkan lagi jadi 3 era gede. Ada Paleozoikum 541 sampai 525 juta tahun lalu, ini zaman pas makhluk laut mulai nyoba-nyoba naik ke daratan. Terus Mesozoikum 252 sampai 66 juta tahun yang lalu. Nah, ini zaman dinosaurus masih menjadi penguasa planet ini. Dan terakhir, Kenozoikum 66 juta tahun lalu hingga sekarang. Ini eranya mamalia burung.
Akhirnya muncul manusia. Nah, di tengah-tengah era Paleozoikum tadi, ada tuh satu periode bernama Silurian, kira-kira dari 443 hingga 419 juta tahun yang lalu. Meskipun nama hipotesis Silurian diambil dari fiksi, ide hipotesisnya sendiri sama sekali tidak ngomongin zaman itu ya. Nama itu hanyalah simbolik, biar mudah diingat. Ngingetin kita buat pakai imajinasi. Bukan berarti cuma terbatas di periode itu aja ya. Jadi gini, yang sebenarnya dibahas di hipotesis ini cuma mau nanya, mungkin nggak sih di momen kapan aja dalam jutaan atau miliaran tahun sejarah bumi, pernah ada peradaban yang udah punya industri? Terus kalau pernah ada, kita sekarang bisa nemuin nggak ya sisa-sisa jejaknya? Tapi nih, kalau memang beneran ada peradaban cerdas dan sudah maju banget sebelum jauh manusia muncul, terus kenapa nggak ada satupun artefak, bangunan, atau fosil yang kita temuin? Kenapa tidak ada bekas alat, tinggalan kota, ataupun yang dibuat sama mereka, yang bisa buktiin kalau mereka pernah ada? Pertanyaan itu masuk akal bukan? Tapi jawaban yang paling mungkin gini. Karena planet kita ini jago banget ngilangin jejak masa lalu, bumi itu kayak mesin raksasa yang nggak pernah berhenti berevolusi, terus-menerus memperbaharui dirinya sendiri. Dan parahnya tanpa ampun ngancurin apa aja yang nempel di permukaannya. Ada 4 proses utama nih di geologi yang jadi penghapus sejarah bumi. Yang pertama, erosi. Bayangin angin, air, sama es itu pelan-pelan banget kikis batuan sama tanah. Saking lamanya, bahkan gunung yang tinggi juga bisa rata loh. Jadi kalau ada bangunan, jalan, ataupun buatan peradaban kuno pasti bakal lapuk, pecah-pecah, dan akhirnya hancur jadi debu. Kedua, sedimentasi. Setelah material tadi kekikis erosi, mereka berpindah terus ngendap di tempat baru, membentuk lapisan-lapisan sedimen. Nah, lapisan-lapisan baru ini menutupi semua bukti peradaban sebelumnya. Kalau sudah lama banget, lapisan itu bakal jadi batuan. Dia bisa terbakar atau malah menahan benda yang ada di dalamnya. Yang ketiga, subduksi lempengan tektonik. Ini proses pas satu lempengan bumi nyusup ke bawah lempengan yang lain. Artinya bagian kerak bumi yang tadinya di permukaan bisa ketarik jauh ke dalam permukaan bumi, meleleh dan hilang selamanya. Kalau ada kota kuno, posisinya pasti di atas zona subduksi. Udah pasti nggak bakal ada sisa kota itu dalam waktu beberapa juta tahun. Dengan semua proses penghapusan itu, kebayang dong betapa susahnya nemuin bukti dari sesuatu yang kejadiannya 100 juta tahun lalu. Bahkan kita sendiri dengan semua teknologi canggih dan jejak industri kita, mungkin nggak bakal ninggalin banyak sisa di catatan geologis kalau kita tiba-tiba nggak ada besok. Tapi nih, di tengah semua tantangan tadi yang bikin kita pusing karena alam tuh efisien banget ngilangin jejak sejarah, ternyata masih ada secercah harapan loh buat para ilmuwan. Ada satu celah kecil yang bisa jadi petunjuk buat kita nyari jejak masa lalu. Namanya mencari anomali. Bukan nyari artefak, bukan nyari fosil bangunan, tapi nyari jejak kimiawi yang mungkin aja masih belum ditemukan di lapisan-lapisan batu dan sedimen purba. Para ilmuwan punya istilah keren buat ini, teknosinatur geologis. Ini tuh kayak sidik jari nggak langsung dari keberadaan teknologi atau industri yang hebatnya bisa bertahan di catatan geologis sampai jutaan tahun. Jadi bukan kita melihat bentuk fisik, bangunan atau benda, tapi tentang mendeteksi perubahan dalam komposisi kimia bumi yang nggak bisa dijelasin kalau cuma pakai proses alam biasa. Coba bayangin deh, ini tuh kayak kita lagi nyari sidik jari di balik tumpukan tanah. Tapi yang kita cari bukan bentuknya, melainkan bau kimiawi yang unik yang berbeda dari tanah di sekitarnya. Nah, berikut ini ada beberapa jenis teknosinatur geologis yang paling mungkin bisa jadi jejak peradaban industri kuno, kalau memang mereka pernah ada. Sinyal yang paling gampang banget kelihatan di catatan geologis itu, salah satunya penurunan rasio drastis isotop karbon 13 dibandingkan karbon 12. Ini kejadian kalau ada banyak banget karbon ringan yang dilepas ke atmosfer, biasanya gara-gara pembakaran bahan organik. Jejak kayak gini mirip banget sama yang kita lakuin sekarang kalau bakar bahan bakar fosil. Peristiwa kayak gini pernah terjadi di sejarah bumi. Salah satunya yang namanya PETM, Paleocene Econ Thermal Maximum, kira-kira 56 juta tahun yang lalu.
Nah, perubahan drastis kayak gini bisa jadi sinyal aktivitas industri kuno. Kalau kita nemuin di zaman yang nggak bisa dijelaskan kalau cuma pakai proses alam, apalagi di Terawang. Di zaman modern kita membuat isotop radioaktif kayak cesium 137, strontium 90, sama plutonium 239, gara-gara aktivitas nuklir. Isotop-isotop ini nggak banyak ada di alam. Di lapisan sedimen bisa bertahan ribuan sampai jutaan tahun. Jadi kalau nemuin isotop ini di lapisan batuan super tua, susah banget jelasinnya, tanpa bilang kalau di zaman itu udah ada teknologi nuklir. Unsur-unsur kayak neodymium, europium, sama disporasium itu penting banget buat teknologi kita sekarang, karena ada di HP, turbin angin, dan lain-lain. Kalau suatu saat geologi nemuin lapisan batuan kuno yang isinya banyak banget unsur-unsur ini dengan pola yang sangat nggak wajar, itu bisa jadi bekas tambang atau kegiatan industri purba. Plastik kayaknya bakal jadi warisan paling khas dari industri kita deh. Meskipun fisiknya bisa hancur, partikel super kecilnya, mikroplastik, itu susah banget terurai alam. Kalau kita nggak nemuin jejak mikroplastik di lapisan batuan purba yang seharusnya steril dari aktivitas manusia, itu bisa jadi pertanyaan besar. Banyak banget industri modern bikin limbah yang isinya logam berat kayak merkuri, timbal, sama arsenik. Kalau zat-zat ini kadarnya tinggi di lapisan geologis dan nggak nyambung sama letusan gunung api atau aktivitas panas bumi, bisa jadi itu adalah hasil aktivitas industri yang sudah canggih. Bahkan mungkin bukan punya manusia. Semua anomali yang sudah disebutkan tadi bisa jadi sidik jari peradaban yang udah lama nggak ada. Tapi, tantangan gedenya adalah gimana cara bedain itu hasil peradaban atau cuma hasil alam yang lagi ngamuk ekstrim. Soalnya bumi juga punya cara sendiri untuk bikin kekacauan kimiawi yang kompleks di berbagai zaman. Nah, pertanyaannya sekarang gini, gimana cara kita sebagai ilmuwan modern ini bisa nyari teknosignatur tadi? Gimana ya cara kita nyelam ke lapisan-lapisan waktu yang sudah terkubur di dalam kenangan bersamanya? Bukan di bawah bumi maksud kita. Terus bilang gini, wah ada yang aneh nih di sini. Ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin kalau cuma pakai proses alam biasa. Jawabannya ada di teknik eksplorasi geologis modern yang sangat canggih dan terus berkembang. Jadi para ilmuwan ini ngebongkar lapisan demi lapisan sejarah bumi. Itu melalui kombinasi antara pengeboran, analisis di laboratorium, sama mikroskop. Itu tuh kayak ngebuka halaman demi halaman dari buku sejarah, tapi nggak ditulis pakai tinta, melainkan pakai batuan, mineral, sama senyawa kimia. Bayangin deh, kayak ada silinder panjang yang ditarik dari dalam tanah. Isinya potongan lapisan demi lapisan sedimen yang udah ngebentuk jutaan tahun lamanya. Inilah inti bor, salah satu alat paling penting untuk studi geologi sama paleokimiatologi. Lewat ngebor di dasar laut, danau, dan di daratan, ilmuwan tuh dapat arsip bumi yang hampir nggak tersentuh. Lapisan ini nggak ada habisnya, tentang perubahan iklim, gunung meletus di masa lalu, bahkan mungkin aktivitas industri. Setelah sampel ini tadi didapat, analisis geokimia dilakuin, buat tahu isinya tuh ada zat kimia apa aja. Teknologi keren kayak X-ray fluoresensi sama QCMS itu membuat ilmuwan bisa nemuin unsur atau senyawa dikit banget, bahkan sampai 1 bagian per miliar. Nah, di dalam kita bisa aja nemuin jejak logam berat, isotop radioaktif, atau senyawa organik buatan yang nyasar di zaman itu. Kalau teknik ini digunakan untuk mendeteksi perubahan dalam rasio isotop unsur seperti karbon, nitrogen, atau oksigen, misalnya jika tiba-tiba ada perubahan drastis rasio karbon 13 ke karbon 12, itu bisa menunjukkan pelepasan karbon besar-besaran dari pembakaran bahan organik yang bisa jadi sinyal aktivitas industri masa lalu. Nah, buat nemuin partikel kecil banget kayak mikroplastik atau molekul buatan lainnya, para ilmuwan pakai teknik lihat-lihat yang canggih banget, kayak mikroskop elektron sama FTIR. Teknik ini membuat mereka bisa mengidentifikasi struktur kimia dari partikel kecil yang ketinggalan di sedimen.
Melalui metode canggih ini, para ilmuwan lagi berusaha dan semangat menjawab satu pertanyaan besar. Jika memang pernah ada sesuatu sebelum kita, mungkinkah kita sekarang bisa nemuin jejaknya? Nah, biar kita benar-benar paham nih bagaimana cara peradaban industri purba, kalau memang pernah eksis, kita mesti melihat satu contoh nyata yang paling sering dijadiin analogi. Peristiwa ini namanya Paleocene Econthermal Maximum atau disingkat PETM. Sekitar 56 juta tahun yang lalu, bumi tuh ngalamin namanya pemanasan global super cepat. Suhu global naik drastis banget, sekitar 5-8 derajat Celcius, padahal cuma dalam waktu 10-20 ribu tahun. Dalam skala geologi, itu kayak muter suhu yang tiba-tiba banget deh. Ya kayak kita nyalain kompor di bawah panci isi es, langsung tiba-tiba panas gitu. Ini anomali besar banget yang jejaknya ada di mana-mana di seluruh dunia. Oke, sekarang pertanyaannya, bukti PETM ini ditemukan dari mana? Jawabannya kesimpan dalam jangkang foraminifera di dasar laut. Kalian nggak tahu itu organisme mikroskopis yang sensitif sama perubahan lingkungan. Rasio isotop karbon 13 turun secara drastis. Ini sinyal kalau banyak karbon ringan, C12, dilepaskan ke atmosfer. Dampaknya gila, siklus karbon global kacau balau, kepunahan secara spesies laut termasuk daratan. Pada pindah rame-rame tuh nyari tempat buat lebih adem. Tapi penyebabnya apa? Nah, penemuan para ilmuwan masih dalam perdebatan seru. Beberapa hipotesis mengatakan, pemanasan ini menyebabkan gunung meletus dalam skala besar, khususnya di daerah yang sekarang menjadi North Atlantis Igneous Province. Letusan masif ini melepaskan karbon dalam jumlah luar biasa ke atmosfer. Teori lain nyebutin gara-gara metana yang beku di dasar laut tiba-tiba lepas. Ini gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada CO2. Terus ada yang mikir, mungkin ini gabungan dari dua-duanya. Namun yang membuat PETM menarik adalah kemiripannya dengan jejak yang mungkin ditinggalkan oleh aktivitas industri. Rasio karbon yang berubah cepat, peningkatan suhu global, kepunahan spesies, semuanya adalah sinyal yang sangat mirip dengan dampak aktivitas manusia saat ini. Apakah mungkin sesuatu yang mirip juga terjadi di masa lalu? Bukan karena alam, tapi karena tangan peradaban cerdas yang telah lama punah. Ini pertanyaan yang bikin penasaran kan? Selain PETM, ada juga beberapa anomali geologis lain yang sampai hari ini masih menjadi misteri buat para ilmuwan. Ditemukan konsentrasi tinggi isotop berlium-10 dalam kerak Furamagan di dasar Samudra Pasifik. Apakah ini gara-gara peristiwa kosmik atau perubahan arus laut gede? Sampai hari ini penjelasannya masih kabur. Ada fenomena yang dinamakan ketidaksesuaian besar. Di banyak tempat di dunia ada catatan geologis yang hilang, hampir 1 miliar tahun. Kayak abad kekosongan di One Piece aja tuh. Sebagian sejarah bumi tiba-tiba dihapus gitu aja atau hilang. Ini cuma gara-gara erosi ekstrim atau ada sesuatu yang jauh lebih besar belum kita ketahui. Terus ada anomali isotop tungsten di Islandia. Rasio isotopnya aneh banget. Di batuan vulkanik sana nunjukin ada simpanan mineral purba yang gak kecampur sama yang lain selama 1 miliar tahun. Ini kayak penanda kalau di dalam bumi itu nyimpen cerita yang jauh lebih misterius. Masing-masing anomali ini sih belum langsung ngebuktiin kalau ada peradaban kuno ya. Tapi semuanya kalau dilihat bersama bareng-bareng, nunjukin kalau masih banyak banget hal tentang sejarah planet ini yang belum kita tahu. Misteri-misteri ini bikin kita terus penasaran. Nah, hipotesis Silurian ini bukan cuma buat seru-seruan akademis. Ini kayak cermin gede yang ngajak kita untuk ngaca. Tentang siapa kita, gimana cara kita hidup, dan apa sih yang bakal kita tinggalkan. Bayangin, kalau suatu hari ada makhluk lain yang nemuin jejak kita di lapisan bumi. Kayak plastik, beton, atau sisa radiasi. Kira-kira mereka bakal mikir apa? Kita ini peradaban yang cuma bisa ngabisin. Atau makhluk yang akhirnya ngerti pentingnya bijak sama planetnya.
Atau ninggalin bukti kalau kita pernah sadar, berubah, dan nyobain hidup lebih selaras. Kita yang pilih. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau suatu hari nanti ada yang baca lapisan bumi, mereka bakal tahu nggak ya kalau kita pernah ada di sini? Oke, makasih banget udah nonton sampai akhir. Kalau video ini bikin kamu mikir atau ngerasa wah gue belum pernah lihat dunia dari sisi ini nih, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang doyan mikir. Dan pastinya subscribe ya biar nggak ketinggalan episode keren selanjutnya. Bye.